Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi setiap kita. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Banyak sekali babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat waktu saya duduk di bangku SMP. Pada waktu itu suatu sore, saya ingat di lantai 2 rumah ada teriakan-teriakan, ada histeris yang terjadi dan kemudian beberapa anggota keluarga kemudian turun ke bawah dengan muka yang pucat dan panik. Lalu kemudian saya pengen cari tahu apa yang sedang terjadi di lantai 2 pada waktu itu. Dan kemudian waktu saya naik ke lantai 2, saya menemukan adik daripada papa saya itu kemudian sedang menunduk dan kemudian dia sedang berbicara, tidak jelas bicara apa. Tapi kemudian juga dia histeris teriak-teriak dengan suara pria. Padahal adik papa saya itu adalah seorang perempuan. Saudara, belakangan saya baru tahu kalau adik papa saya itu ternyata kerasukan setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pernah mendengar dan mengalami ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian dikatakan mengalami kerasukan setan, yang kemudian dia histeris, dia teriak dan kemudian tidak menjadi dirinya sendiri. Saudara, dalam kerasukan setan dalam bahasa Yunaninya dikatakan daimonisomai, itu artinya demon possession, seseorang kerasukan setan. Atau dengan lebih di bagian Alkitab yang kita baca tadi itu, orang yang kerasukan setan ini menggunakan kata skeo daimonia. Artinya dia memiliki ada setan di dalam dirinya atau dia dikuasai oleh setan. Dengan kata lain, pengertiannya seperti ini. Seseorang yang kerasukan setan adalah seseorang yang kemudian dikuasai atau kemudian dia dirasuk oleh setan. Dia dimiliki oleh setan tersebut. Dan saudara, kondisi daripada orang ini itu dia
tidak berpakaian. Saudara, di Alkitab dikatakan dia itu tidak berpakaian. So artinya dia tidak lagi malu ketika dia tidak berpakaian. Benar-benar tidak berpakaian Bapak Saudara. Artinya dia tidak malu dengan kondisinya seperti itu. Dan kemudian dia tinggal di kuburan, artinya dia tinggal terisolir. Dia tidak tinggal di rumah, dia jauh daripada masyarakat komunitas pada waktu itu. Dia ini menggambarkan bahwa orang ini tuh punya kehidupan yang rendah. Dan kemudian orang-orang menjauhi dia, meninggalkan dia. Dan kemudian saudara, dia dikatakan itu memiliki kekuatan extraordinary. Saudara, ketika orang-orang mau mencoba menenangkan dia, mengekang dia karena dikatakan dia sering teriak-teriak membuat orang jadi takut. Mencoba untuk kemudian mengekang dia dengan rantai, tapi kemudian dengan kekuatan yang dia miliki dari setan itu, kemudian dia bisa melepaskan rantai itu, memutuskan rantai itu. Ada kekuatan extraordinary yang dimiliki oleh orang ini. Dan kemudian di berikutnya adalah kata-katanya itu dikontrol oleh setan. Dengan kata lain ini menunjukkan bahwa dia tidak seperti manusia pada umumnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bukan dirinya pada waktu itu. Karena dia sungguh-sungguh dikuasai oleh setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah saya melakukan sebuah survei kecil-kecilan bagi setiap kita pada pagi hari ini? Apakah manusia bisa kerasukan setan? Saudara, kalau katakan bisa, nggak usah angkat tangan. Oke, sebagian besar berarti setuju ya, bisa kerasukan setan. Kita masuk ke berikutnya. Apakah saudara percaya setiap kita di sini yang ada di ruangan ini bisa kerasukan setan? Kalau saudara katakan bisa, nggak usah angkat tangan. Saudara nggak angkat tangan karena takut jadi orang minoritas? Saudara, yang berikutnya, apakah seseorang yang telah menerima anugerah bisa kerasukan setan? Mantap sekali. Saudara, kalau saudara katakan bisa, silakan angkat tangan. Ada di antara saudara yang mengatakan bisa, silakan angkat tangan. It's okay kalau saudara punya pemahaman itu. Karena kita perlu belajar firman Tuhan, bukan hari ini. Saudara, kalau saudara mengatakan bisa dirasuk oleh setan orang yang menerima anugerah, maka Bapak Saudara, pertanyaan terakhir ini punya konsekuensi dan implikasi, saudara. Artinya kalau saudara percaya bahwa seseorang itu yang sudah menerima anugerah dan kemudian dia dimampukan percaya kepada Yesus Kristus, artinya kalau ada orang yang kemudian pemalas, seringkali dikatakan dia dirasuki oleh roh malas. Kalau dia panako, seringkali dikatakan dia dikuasai oleh roh penakut. Kalau dia kena kanker, seringkali ada orang yang berkatakan dia kena roh kanker. Oleh karena itu Bapak Saudara akan meminta tolong kepada majelis rohaniwan untuk melakukan pelepasan bagi Bapak Saudara. Saudara, apakah benar seperti itu saudara, kita yang dikatakan sudah menerima anugerah, benar-benar menerima anugerah. Bukan orang yang takut masuk neraka lalu kemudian mengatakan, oh ya saya mau percaya, saya takut masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Tapi orang yang benar-benar menerima anugerah artinya ada Roh Kudus yang hidup dalam hidupnya. Dan kemudian dia dimampukan bisa percaya. Saudara, mari kita melihat pemahaman yang ditunjukkan oleh Alkitab. Saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, kata ia di sini itu mengacu kepada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ketika kita menerima anugerah, maka Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu kemudian menginsafkan kita, mempertobatkan kita. Kemudian kita bisa menyadari kita ini orang berdosa. Dan kemudian kita dimampukan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan orang yang kemudian percaya, mengaku-ngaku gitu ya. Tapi ini benar-benar menerima anugerah, dimampukan bisa percaya. Lalu kemudian saudara, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita yang kemudian menerima anugerah, ada Roh Kudus, dimampukan untuk percaya dan kemudian kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, yang menerima anugerah percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita ini anak Allah, berarti kita ini miliknya Tuhan.
Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini Tuhan Yesus yang berbicara dan kemudian dikatakan ada penolong yang lain. Ketika dikatakan ada penolong yang lain, artinya penolong yang sama berkuasa seperti Tuhan Yesus. Dan kata lain dia adalah Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Yang kemudian hadir di tengah dunia ini menyertai setiap kita, anak-anak Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 lagi, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Setiap orang yang menerima anugerah tadi dikatakan adalah ada Roh Kudus hidup. Dan bahkan tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Kudus. Saudara, Roma 8 ayat 38 sampai 39, saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, sekali lagi ini meneguhkan kita seharusnya bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang mampu menguasai kita atau memisahkan kita daripada kasih Allah. Tidak ada satupun, saudara. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, itulah mengapa dikatakan bahwa orang yang menerima anugerah tidak bisa harusnya kerasukan setan atau dikuasai oleh setan. Karena kita ini milik Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa tidak ada tangan apapun atau kuasa apapun yang mampu merebut kita daripada kuasa kasih daripada Tuhan. Saudara, logikanya begini. Kalau kita benar-benar memahami ini, maka saudara, kalau kita bilang bahwa orang yang menerima anugerah dimampukan percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian kita bilang dia bisa dirasuki oleh setan, maka secara tidak langsung logikanya kita akan bilang begini. Tuhan sama berkuasanya dengan setan. Benar nggak? Kalau kita katakan bahwa setan itu bisa kemudian merasuki kita, menguasai hidup kita, maka secara tidak langsung kita katakan setan itu sama berkuasanya dengan Allah. Atau dengan kata lain juga kita bisa bilang begini, bahwa Allah tidak cukup mampu untuk kemudian melindungi kita, menyertai kita anak-anaknya, sehingga kita kemudian dikuasai dan dimiliki oleh setan. Jika demikian, maka dia bukanlah Allah. Karena natur Allah adalah maha kuasa. Kalau dia sudah tidak maha kuasa, dia bukan Allah. Sehingga Bapak Saudara, harusnya kita sepakat bersama-sama bahwa setiap orang yang menerima anugerah, bukannya mengaku-ngaku, yang kemudian dipertobatkan oleh Roh Kudus, tidak akan bisa dikuasai atau dimiliki oleh setan. Setuju Bapak Saudara? Setuju? Atau masih ragu? Saudara, betul memang kita sudah tidak bisa dimiliki atau dikuasai oleh setan. Namun 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, Saudara, mengatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita betul tidak bisa dikuasai oleh setan lagi. Tapi kita masih bisa dipengaruhi, kita masih bisa diintimidasi, kita bisa ditipu, bahkan disiksa oleh setan. Saudara, dipengaruhi atau ditipu terus itu misalnya seperti begini, saudara. Saudara mungkin lagi capek,
lagi banyak kegiatan, lalu kemudian, oh sudah Jo, enggak usah ke gereja, enggak usah ke persekutuan rayon, enggak usah ke persekutuan komisi. Toh saya lagi capek, banyak kerjaan, Tuhan mengerti. Atau mungkin Bapak Saudara mengatakan, oh saya hari ini gak bisa saat teduh karena banyak pelayanan, saya lakukan ini dan itu, banyak pekerjaan yang diberikan kepada saya, maka saya tidak bisa saat teduh. Sudah Jo, Tuhan pasti mengerti. Atau mengatakan, oh mencuri sedikit tidak merugikan orang lain, enggak apa-apa. Menyikut orang lain supaya dapat posisi tertentu, enggak apa-apa. Supaya hidup saya berkelimpahan secara materi atau dihormati banyak orang karena dapat posisi tertentu. Atau Bapak Saudara mengatakan bahwa uang itu lebih utama di dalam kehidupan Bapak Saudara karena Bapak Saudara berpikir uang itu bisa memberikan saya hidup. Saudara, itu tipu muslihat daripada iblis yang kemudian membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi juga saudara, iblis itu kemudian juga melakukan intimidasi kepada setiap kita. Saudara, pernahkah Bapak Saudara waktu melakukan dosa dan kemudian Bapak Saudara merasa tidak layak dan kemudian ada seperti suara yang berbicara di dalam kehidupan Bapak Saudara, kamu itu tidak layak. Kamu tidak pantas menjadi pengurus, tidak pantas menjadi majelis, tidak pantas menjadi rohaniwan. Kamu tuh hidupnya tidak benar. Saudara, pernahkah saudara mengalami itu? Saudara, itu yang dilakukan oleh iblis, saudara. Setan. Dia mengintimidasi setiap kita. Sehingga kemudian waktu kita tidak layak, kita tidak melakukan pelayanan. Waktu kita merasa tidak layak dan tidak bisa mengerjakan, kita kemudian, oh maaf Muse, saya gak bisa ikut pelayanan dan sebagainya. Saudara, itu yang dilakukan oleh iblis, saudara. Atau saudara juga yang mungkin studi ketika mengerjakan tugas berpikir, oh gak apa-apa nyontek sedikit ya. Gak apa-apa ambil tugas orang lain kemudian mengakui itu sebagai tugas original saudara. Dan kemudian kumpulkan atau publikasikan. Saudara, itu tipu muslihat iblis supaya mungkin saudara diakui, mendapat nilai baik dan sebagainya. Saudara, itu yang dilakukan oleh iblis. Dan berikutnya saudara, kalau disiksa saudara bisa melihat bagaimana Ayub di dalam kehidupannya. Atau bahkan mungkin orang yang kerasukan setan ini yang kita baca ini. Saudara, itu cara setan kemudian bekerja di dalam dunia ini. Betul kita tidak bisa dikuasai atau dimiliki. Tapi dia masih bisa mempengaruhi, menipu kita. Dan bahkan menyiksa kita dan mengintimidasi kita. Kalau saudara terbiasa dengan dosa, tidak merasa bersalah dengan dosa itu. Saudara merasa aman dan merasa nyaman dengan dosa itu. Saudara perlu aware dengan kehidupan Bapak Saudara. Karena setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang menerima anugerah, hidupnya pasti berubah. Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan hidup seseorang. Yang memampukan seseorang bisa percaya. Saudara, kalau kita mengingkari ini Roma 1 ayat 16, maka kita mengatakan Tuhan itu tidak berkuasa. Injil itu tidak berkuasa untuk kemudian mengubah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, sejak Bapak Saudara mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan Bapak Saudara? Dulu sebelum percaya dan kemudian sekarang setelah percaya. Bagaimana kehidupan Bapak Saudara? Adakah perubahan itu telah terjadi di dalam kehidupan Bapak Saudara? Karena orang yang menerima anugerah hidupnya pasti berubah. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang katakan. Hidupnya pasti berubah. Oleh karena itu ketika Bapak Saudara mungkin melihat, oh kenapa ya hidup saya seperti begini, kenapa ya hidup saya gak berubah-berubah. Saudara, mintalah belas kasihan Tuhan untuk memberikan engkau anugerah. Karena bukan karena engkau ngomong percaya maka kamu selamat, bukan. Anugerah itu diberikan, kemudian kita bisa percaya. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena kalau saudara lihat di kisah para Rasul 19 ada anak-anak Skewa. Itu mau coba pakai nama Tuhan mengusir setan. Justru malah dia kerasukan. Dia diganggu oleh setan itu. Artinya bukan orang-orang yang ngomong-ngomong. Orang yang kemudian mengaku-ngaku. Harus benar-benar ada anugerah dalam hidup seseorang. Maka kemudian anugerah itu, Injil itu kemudian mengubahkan hidup seseorang. Saudara, menarik sekali di dalam pembacaan kita pada
pagi hari ini, apa sih motivasi setan bagi orang ini? Atau apa sih motivasi setan dia bekerja demikian rupa di tengah dunia ini? Saudara, dari dahulu sampai sekarang, tujuan daripada setan ingin melawan Tuhan dan ingin menunjukkan kuasanya, bahwa dia mampu kemudian untuk menyiksa dan memperbudak manusia. Dia mau melawan Tuhan, dia mau menyiksa dan memperbudak manusia. Saudara, bayangkan bagaimana kondisi orang ini, saudara. Saudara, kondisi orang ini benar-benar rusak, saudara. Orang ini masih hidup, tapi dia hidup di antara orang mati. Seorang ini telanjang, dia tidak merasa malu dengan ketelanjangannya. Dan kalau saudara bayangkan kondisi orang ini dibuat oleh setan itu benar-benar sangat hancur. Benar-benar hancur, saudara. Bayangkan orang itu pukul dirinya pakai batu, saudara. Berteriak sedemikian rupa. Dan kalau saudara perhatikan, setan itu bukanlah Tuhan yang baik. Dia akan kemudian menghancurkan siapapun yang mengikuti dia habis-habisan. Setan terus berupaya mengejar manusia sampai manusia itu mati dan kemudian secara mutlak berkuasa atas orang itu. Saudara, dalam berhubungan dengan dosa dan setan, saudara, setan itu gak main-main. Dia serius mau menghancurkan manusia. Dia sangat serius mau merusak manusia. Tetapi ironisnya, saudara, manusia itu suka bermain-main dengan dosa. Suka bermain-main dengan setan. Saudara, setan itu sadar, dia tahu itu siapa, itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Setan lebih tahu banyak tentang Tuhan daripada manusia. Saudara, kita bisa saja takut kepada Tuhan, tapi tidak bertobat seperti setan, saudara. Dia takut sama Tuhan, tapi dia tidak bertobat. Saudara, bagaimana hidup kita sebelum percaya kepada Tuhan? Adakah hidup kita ini sudah sungguh-sungguh berubah, saudara? Adakah hidup kita ini sudah sungguh-sungguh ada kasih di dalam kehidupan kita waktu kita melihat sesama kita manusia? Saudara, kita bisa katakan, oh iya saya mengasihi sesama manusia. Tapi permisi tanya, waktu misalnya ya kumpul, janjian jam 7, datang setengah 8. Saudara menghargai manusia dengan cara begitu? Janji jam 6 kumpul, datang jam 7. Saudara, mengasihi manusia bagaimana, saudara? Itu tidak menghargai manusia. Orang sudah meluangkan waktu untuk datang, tapi saudara tidak memperhatikan orang lain yang memberikan waktu terlebih dahulu. Saudara, saya pikir kita perlu benar-benar aware dengan hidup kita. Adakah sungguh-sungguh kita ini sudah berubah di dalam kehidupan kita? Saudara, kenapa kita melihat berikutnya, saudara? Kenapa Tuhan Yesus itu menanyakan nama setan tersebut, saudara? Saudara, ini bahkan seringkali digunakan dalam praktek pengusiran setan, saudara. Kalau saudara ingat di dalam perjanjian lama, waktu Yakub bergumul dengan Allah, semalaman dia bergumul dengan Allah, semalaman dia bergumul sampai menjelang pagi. Lalu kemudian orang itu memukul pangkal pahanya, lalu kemudian dia kalah. Dan waktu Yakub kalah itulah kemudian orang itu bertanya, siapa namamu? Saudara, itu mau menunjukkan bahwa Yakub itu sudah kalah. Dan ketika ditanya namanya, dia sedang berada di dalam kuasa daripada orang itu. Sehingga mau gak mau, karena dia kalah, dia harus memberitahukan namanya. Saudara, waktu Tuhan Yesus tanya siapa namamu, saudara, itu mau menunjukkan bahwa pada waktu itu setan-setan itu sudah kalah. Sehingga mau gak mau dia harus memberitahukan namanya legion. Artinya ada banyak sekali setan di dalam tubuh orang itu. Legion di dalam hitungan pasukan Romawi itu berjumlah sekitar 4.000 sampai 6.000 pasukan. Ada jumlah yang sangat banyak dalam diri orang itu yang kemudian menguasai orang itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, setan-setan itu benar-benar tidak bisa berkuasa di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, menarik sekali ketika kemudian setan-setan itu memohon, meminta kepada Tuhan Yesus supaya jangan dibuang ke jurang maut. Karena jurang maut itu dimengerti sebagai penghakiman terakhir. Kalau Bapak Saudara membaca di dalam kitab Wahyu, jurang maut itu seringkali dibahas di kitab Wahyu, itu menggambarkan penghakiman terakhir atau akhir zaman. Oleh sebab itu setan-setan itu meminta jangan buang saya di jurang maut, atau dengan kata lain bahwa jangan, belum waktunya penghakiman itu. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan setan-setan itu, ketika dia minta, di situ ada babi-babi, dan kemudian Tuhan mengizinkan setan-setan itu pergi dan babi-babi itu terjun ke danau mati lemas.
Sewaktu kejadian ini terjadi pada ayat 34, ada penjaga-penjaga babi di sana dan tentu saja dia melihat dan mungkin mendengar apa yang kemudian terjadi yang menggemparkannya. Dia pergi ke kota, dia pergi ke desa-desa, memberitahukan secara detail apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Sehingga di ayat 35 dikatakan, keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi, termasuk juga para pemilik babi-babi itu. Ketika datang kepada Tuhan Yesus, orang-orang itu menjumpai orang yang sudah kerasukan setan ini telah duduk berpakaian dalam kondisi waras. Dalam bahasa Yunaninya, saudara, ketika dikatakan waras artinya orang ini sudah bisa mengontrol dirinya. Dia tidak lagi dikuasai oleh setan-setan itu. Saudara, menarik sekali ayat 30, di ayat 35 saudara, maka dikatakan maka takutlah mereka. So takut di sini seperti takjub melihat apa yang sedang terjadi. Orang ini yang tadinya kerasukan setan, orang ini yang tadinya hidupnya seperti tidak punya pengharapan. Orang ini yang tadinya berteriak-teriak histeris, memukul-mukul dirinya dengan batu, menjadi orang ini adalah orang yang garang. Lalu kemudian mereka takjub melihat apa yang terjadi. Saudara, kata mereka menjadi takut dan takjub ini mirip seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam perikop sebelumnya, di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saudara. Murid-murid juga takut, takjub. Saudara, ini seringkali terjadi ketika seorang takjub melihat kuasa ilahi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun ironisnya saudara, orang-orang ini melihat kuasa ilahi sedemikian rupa, tapi kemudian dia tidak bertobat. Sekali lagi kenapa saya katakan bahwa orang itu harus menerima anugerah baru bisa percaya. Karena bukan karena melihat ketakjuban atau mujizat lalu kemudian dia bertobat. Orang yang kerasukan setan ini mengalami mujizat dalam kehidupannya dan kemudian dia diberikan anugerah. Jadi saudara, bukan kemudian orang-orang yang kemudian mengalami mujizat yang kemudian wah kenapa ya, saudara mungkin bertanya. Orang itu dulu pernah mengalami mujizat, kenapa sekarang kok hidupnya seperti itu? Tidak ke gereja, tidak mengikuti persekutuan atau jauh daripada Tuhan. Karena memang bukan karena mujizat orang kemudian bertobat. Bayangkan saudara, orang ini takjub melihat kuasa daripada Allah. Tapi orang ini tidak bertobat. Malah menyuruh Tuhan Yesus pergi. Menyuruh Tuhan Yesus pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak selalu mengalami mujizat itu membuat seseorang bertobat. Seseorang harus menerima anugerah Tuhan. Untuk kemudian dia mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Saudara lihat perbandingan daripada orang ini. Sewaktu dia dikuasai oleh setan. Dan waktu dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia dikuasai oleh setan, saudara dikatakan dia kerasukan banyak setan. Dan waktu dia dipulihkan, setan-setan itu meninggalkan dia. Dia tidak menggunakan pakaian waktu dia dikuasai oleh setan. Tapi waktu dia dipulihkan oleh Tuhan, dia menggunakan pakaian. Waktu dia dikuasai oleh setan, dia tinggal di pekuburan di tempat sunyi. Tapi waktu dia dipulihkan oleh Tuhan, dia pulang ke rumah. Hidup bersama dengan keluarganya, memiliki komunitas. Waktu dia dikuasai oleh setan, dia tersungkur, dia berteriak, memukul diri dengan batu. Waktu dia dipulihkan oleh Tuhan, dia duduk di kaki Yesus. Seperti ada satu kedamaian, seperti ada satu ketenangan yang dialami oleh orang ini. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, waktu dia dikuasai oleh setan, dia memutuskan rantai. Tidak bisa dikendalikan, dia disiksa oleh setan. Tapi waktu dia mengalami pemulihan daripada Tuhan Yesus, dia sudah waras. Dia menjadi tenang, mengalami kedamaian. Saudara perhatikan dari orang ini, saudara, dia seperti tidak punya pengharapan. Dia seperti buas kasar, low esteem, dijauhi. Tapi ketika Kristus hadir di dalam kehidupannya, dia mengalami perubahan hidup. Ketika Yesus Kristus hadir di dalam kehidupannya, dia mengalami satu perubahan hidup yang radikal. Sehingga dikatakan bahwa kalau orang menerima anugerah, pasti ada perubahan hidup. Nggak mungkin nggak ada perubahan hidup. Pasti ada perubahan hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, kalau mungkin Bapak Saudara merasa hidup saya hancur. Hidup saya tidak lagi punya pengharapan. Hidup saya kemudian dijauhi banyak orang. Hidup saya kemudian
seperti seakan-akan tidak ada lagi hal yang berharga dalam hidup saya. Saya mau katakan, kalau Tuhan Yesus hadir di dalam hidup Bapak Saudara, hidup Bapak Saudara bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan Bapak Saudara, keluarga Bapak Saudara mungkin berpikir, wah ini keluarga sudah mau rusak, hancur. Tapi Bapak Saudara, kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Saudara, Saudara, Tuhan mampu memulihkan kehidupan Bapak Saudara, keluarga Bapak Saudara, pekerjaan Bapak Saudara. Atau apapun yang mungkin orang berpikir, ini orang sudah tidak pantas, ini orang sudah tidak layak. Atau bahkan mungkin orang-orang menganggap, sudah Jo, gak usah dekat-dekat dia, karena orangnya sudah sangat bobrok. Tapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang bobrok, orang-orang yang rusak, kalau dia ada di tangan Tuhan, orang itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan bahkan orang yang tidak punya pengharapan ini, orang yang dirusak habis-habisan oleh setan ini, saudara diberikan misi oleh Tuhan untuk pergi. Ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Saudara, mungkin orang ini berpikir waktu dikatakan Tuhan Yesus sudah mau pergi, diusir. Kemudian dia bilang, aduh mati Jo kita nanti ini, kalau tidak ada ini Tuhan Yesus, berarti kita nanti setan-setan ini mau datang lagi. Tapi Tuhan bilang enggak, pulang. Pergi ke rumahmu, ceritakan apa yang Tuhan. Artinya dia akan pasti disertai, dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pengen menunjukkan sebuah video kepada setiap kita. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang, keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Gak ada rasa sayang, gak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV, saya gak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Gak make sense banget. Ya itu mah udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia. Seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu. Dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut. Udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh. Dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya, padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu, nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ini baca firman berat. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah, 5 tahun siapa sih yang bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Itu seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10 ayat 13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu hidup saya mau end up kayak gimana, ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur
Tuhan proses saya, emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah, kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang satu orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, nggak sekarang udah kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Bapak Saudara, kalau anugerah itu ada, Injil itu ada di dalam kehidupan Bapak Saudara, Injil itu mampu mengubahkan hidup Bapak Saudara. Tapi kalau Bapak Saudara merasa kok nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang, Saudara mohon belas kasihan Tuhan memberikan Bapak Saudara anugerah yang mengubahkan hidup Bapak Saudara. Saudara, karena Injil itu pasti mengubahkan hidup seseorang. Nggak mungkin Injil itu nggak mengubahkan, pasti. Saudara, kalau setan ini mau menguasai orang ini, tapi ketika ada Yesus, setan itu tidak mampu lagi menguasai orang itu. Ketika setan ini punya rencana lain menggagalkan, seperti seakan-akan mau menggagalkan rencana Tuhan untuk pergi memberitakan Injil di daerah orang Gerasa. Dan seakan-akan seperti Tuhan itu kemudian gagal karena diusir oleh orang-orang itu. Saya mengatakan ada orang kerasukan setan ini yang dipakai oleh Tuhan. Di akhir ayat 39 dikatakan dikatakan pulang ke rumah, dia beritakan Injil itu ke kota-kota. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan kita itu sangat berkuasa, tidak ada satu rencana apapun yang gagal kalau itu ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang gagal di tengah dunia ini, kalau dia ada di dalam tangan Tuhan, dia pasti bisa dipulihkan oleh Tuhan. Seburuk dan segagal apapun Bapak Saudara, kalau engkau ada di dalam tangan Tuhan, engkau pasti mengalami pemulihan. Tuhan mampu dan dia berkuasa memulihkan hidup Bapak Saudara. Oleh karena itu, mari kita mau juga hidup mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita sedemikian rupa. Kasih yang begitu besar di kayu salib. Saudara, mengasihi Tuhan bukan hanya kasih uang, persembahan di gereja. Itu perlu kita memberikan sebagai ungkapan syukur. Tapi tahu gak apa yang Tuhan paling suka? Tuhan paling suka kalau kita ini anak-anaknya datang cari dia. Berelasi, bersekutu dengan Tuhan, itu yang Tuhan paling suka. Cari dia, kenal dia, bersekutu, berelasi dengan dia. Saudara, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Teruslah membangun relasi dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan di dalam kehidupan. Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Yang sanggup memulihkan hidup kita. Dan yang bahkan menerima kita, mengasihi kita sedemikian rupa.